Halo teman-teman di Rai Institute. Kali ini saya masuk ke dalam satu tema yang mungkin tidak secara langsung relate dengan fisikalitas ya. Tapi kita sekali lagi kalau berbicara sehat dari kata health, akar katanya adalah whole, menyeluruh. Jadi kalau berbicara create pleasantness kepada badan kita, kepada pikiran, kepada emosi, dan life energy. Jadi semua saling terkait. Cuma kali ini saya akan ngebahas lebih kepada dari sisi cara pandang. Nah ini teman-teman, sebenarnya lebih kepada presentasi ini saya bercerita tentang mungkin perjalanan karir saya sebagai seorang atlet gitu ya. Mungkin dalam hal ini dimaknai sebagai seorang juara gitu ya. Nah tapi pada dasarnya ini sebenarnya adalah saya bercerita perjalanan ini nanti mungkin bisa diinterpretasi oleh teman-teman juga sebagai perjalanan teman-teman sendiri. Jadi ini adalah berbagai sikap yang mungkin yang saya coba adopsi, yang saya yakin teman-teman juga sudah miliki. Tapi ini kita sama-sama refreshing aja sama-sama sikap itu ya teman-teman ya. Secara umum saya menjelaskan sekali lagi, kalau kita berbicara tubuh manusia, teman-teman ingat ya. Jadi kalau kita ini adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit, yang menjadi tantangannya itu adalah kuman yang ada di badan kita itu istilahnya bekerjanya istilahnya sesuai dengan yang namanya komando center atau yang namanya persepsi tersebut gitu ya. Nah makanya kenapa yang saya sering katakan, ketika kita ingin merubah dunia, dunia nggak berubah buat kita. Ketika kita ingin merubah hidup kita nggak berubah buat kita. Tapi ketika kita bersedia merubah cara pandang kita pada dunia dan hidup kita, maka seketika dunia dan hidup kita berubah. Change the way we look at things and the things we look at will change. Nah, jadi apa yang membuat seseorang jadi berhasil atau menjadi juara atau menjadi sukses itu biasanya tergantung dari cara pandang orang tersebut dalam memaknai apa yang dia lakukan. Sehingga makanya kenapa kadang-kadang sering dibuat satu pemaknaan lain oleh orang lain sebagai oh gila dia hebat, atau misalnya dia itu disiplin, atau dia itu penuh dedikasi, oh dia itu orangnya konsisten, atau apapun juga itu adalah sebuah pemaknaan. Nah tapi kalau kita mau membuat satu investigasi, kita mau cari tahu kenapa sih dia bisa sampai disiplin, bisa sampai latihannya rajin terus, bisa sampai mungkin kerjanya bisa terus tak mengenal lelah dan sebagainya. Nah yuk kita sama-sama mengeksplor apa sih yang ada di isi kepala daripada orang tersebut. Nah ini makanya saya sering katakan kalau istilahnya mind over matters gitu ya, atau mungkin kalau istilahnya mind over muscle gitu ya. Nah jadi 10 cara pandang yang ada di kepala seorang juara. Apakah ada di kepala saya, apakah ada di kepalanya Susi Susanti, apakah ada di kepalanya Chris John, apakah ada di kepalanya teman-teman di Rai Institute, apakah ada di kepalanya Mas Halim, ada apa di kepalanya teman-teman Dr. Rudi dan lainnya. Jadi sekali lagi kita mulai cari tahu apa sih isinya. Nah sebelumnya saya mengutip satu pernyataan ini. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, make the best atau make the most out of diri kita, out of ourselves. Jadi jangan pernah kecil hati. Kalau kita berbicara kecantikan kadang-kadang, bisa gak orang hitam pendek gitu, mungkin kecil bisa cantik, bisa. Ada orang yang putih tinggi, lalu apalagi yang lainnya bisa cantik, bisa. Ada juga orang yang mungkin hidungnya pesek bisa cantik, atau hidungnya mancung bisa cantik. Ada orang yang badannya bagus pendek, ada yang badannya bagus tapi tinggi. Ada orang yang badannya bagus tapi tulangnya besar, ada yang orang bagus tulangnya kecil. Semuanya bisa punya badan bagus. Jadi makanya kenapa kemenangan sesungguhnya itu bukan ketika kita lebih baik daripada orang lain, tapi kita lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Makanya kenapa selalu ada kesempatan bagi kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Itu makanya kenapa disebut yang namanya the biggest room in the world gitu ya, room of improvement. Berikut adalah ini 10 daripada cara pandang atau apa yang ada di kepala kita ya teman-teman sekalian. Kita akan bahas satu-satu ya. Siap ya teman-teman ya. Baik. Nah jadi nomor 1 ini lebih kepada kenapa kita sebut sebagai open to everything, attached to nothing, artinya terbuka terhadap segala sesuatu, dan kalau bisa kita nggak terlalu pamrih. Nah jadi kenapa terbuka terhadap segala sesuatu? Karena sekali lagi kalau badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan, makanan maupun alam yang kita konsumsikan,
Nah, kalau kepala kita melalui panca indera kita, kadang-kadang kita lihat, kita dengar, kita saksikan, itu adalah akumulasi daripada yang namanya data dan informasi yang kita kumpulkan. Nah, makanya kenapa ketika data dan informasinya ternyata tidak akurat dan kita membuat satu identifikasi dengan isi kepala kita, nah pada saat itulah makanya kenapa kita bisa punya badan yang marah atau badan yang energinya jadi lemah, atau kebalikannya ketika data dan informasinya akurat dan baik, badannya jadi kuat sehingga akhirnya jadi semangat terus, nggak ada capeknya. Makanya kenapa emosi dari kata emovera adalah tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita. Nah, jadi konsep di sini sebenarnya saya cuma mau bilang adalah bahwa kalau kita tahu bahwa kepala kita adalah akumulasi daripada data yang kita kumpulkan, maka akan lebih menyenangkan kalau kita terbuka dibandingkan kita tertutup, gitu ya. Karena balik lagi ada istilah orang bilang, kalau kita tertutup dengan sesuatu, either we become fanatic or we become an idiot, gitu ya kalau orang bilang ya. Nah, jadi sekali lagi ini yang saya salah satu mungkin quote yang menjadi pengingatan selalu kepada saya gitu ya, yaitu adalah kadang-kadang apa yang membuat kita bermasalah itu kadang-kadang bukan karena kita tidak tahu, tapi apa yang membuat kita bermasalah adalah karena biasanya kita sok tahu gitu. It ain't what you don't know that gets us in trouble, tapi what we know for sure, tapi taunya nggak begitu. But that just ain't so, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kurang lebih itu ya kalau dalam hal apa yang ada di kepala kita. Nah, ini yang cerita klasik yang teman-teman saya yakin juga udah sering ngedengar dari saya. Secara intinya ini saya langsung lompat dulu ke konklusi, nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi membayangkan seperti kucing yang mengejar ekornya sendiri, dia nggak akan pernah mendapatkannya. Karena apa? Karena istilahnya dia pamrih terhadap si ekornya tersebut. Ekor di sini dimaknai sebagai kesuksesan, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi secara umum ceritanya adalah sebagai berikut. Seekor kucing kecil sedang berputar-putar dari kejauhan. Kucing yang lebih tua gitu mungkin menghampiri kucing yang kecil dan bertanya, "Wahai anak muda, kamu sedang ngapain?" "Saya sedang mengejar ekor saya." "Kenapa kamu mengejar ekor kamu?" "Ya, karena saya di sekolah diajarin itu." "Emang diajarin apa di sekolah?" Diajarkan dua hal. Yang pertama, yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan. Dan yang kedua, kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Makanya kenapa dari tadi saya kejar ekor saya berharap kalau seandainya saya bisa mendapatkan ekor saya, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Nah, kucing tua itu berkata dan tersenyum bilang bahwa, "Wahai anak muda, saya mungkin besarnya di gang, saya nggak pernah sekolah di sekolah seperti kamu, sekolah filsafat kucing itu gitu ya. Tapi saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan, yaitu adalah bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah yaitu kebahagiaan, dan kebahagiaan itu memang letaknya di ekor kita. Tapi saya tahu bahwa kalau seandainya saya kejar-kejar terus, makanya saya nggak akan pernah berhasil. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah pertama, jadi kalau kita nggak pamrih ya teman-teman sekalian, kita mencintai apa yang kita lakukan, kita jalankan. Lalu mungkin ternyata apa yang kita jalankan itu bermanfaat bagi diri kita, dan juga karena kita ngomongin kucing-kucing ya, ngomongin kucing-kucing lainnya, maka apa yang terjadi? Saya tidak perlu mengejar ekor saya, namun ekor saya akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Moral dari cerita ini teman-teman sekalian, sebenarnya kalau saya aplikasikan kepada perjalanan saya di olahraga binaraga sebagai seorang atlet. Jadi apakah saya mencintai apa yang saya lakukan? Saya senang latihannya, senang gitu. Udah itu badannya tambah sehat, tambah bagus, saya bisa motivasi orang banyak dan sebagainya. Orang juga motivasi saya juga balik lagi ya. Lalu latihan, saya punya supporting environment yang bagus. Taunya juara malah mengikuti saya gitu loh. Tapi keinginannya mau juara, tapi latihannya ya entar dulu, pokoknya cuma kepengennya aja duluan. Nah, jadi kepamrihan itu tidak akan memberikan satu hasil kalau kita tidak menikmati prosesnya. Jadi paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini bisa gak berlaku bagi teman-teman yang misalnya punya target, punya goal, punya cita-cita, punya intensi, harapan, punya itikat. Itu semua hanya akan terjadi kalau kita menikmati prosesnya. Maka biarlah si hasil itu menjadi sebuah konsekuensinya ya. Jadi things to do yang saya katakan tadi, bersedia untuk terus terbuka dan mau belajar. Kalau nggak mau belajar tentu akhirnya jadi tertutup, datanya jadi terbatas. Dan yang kedua, buatlah goals atau intention. Ya, ini salah ketik ya, intention. Intention itu adalah sebuah itikat, adalah hasrat tanpa pamrih gitu ya. Jadi
Kalau ada istilahnya bahasa Inggrisnya bukannya uninterested tapi disinterested gitu. Jadi seolah-olah kita itu nggak fokus kepada kepamrihan kita untuk dapetin juaranya, tapi dengan menikmati persiapan kita pada saat itu, juara, target, goals, harapan, cita-cita itu justru malah terselenggara sebagai sebuah konsekuensinya. Yang kedua yaitu adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Ada istilah yang mengatakan, don't die with your music still in you. Mainkan musik kamu sendiri, jangan mainkan musik orang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang sederhana kalau kita berbicara bahwa menyenangkan kalau seandainya kita bisa melakukan satu kegiatan itu karena panggilan hati kita, bukan karena panggilan kebutuhan. Terlepas daripada orang melakukan karena panggilan kebutuhan itu juga bukan salah gitu ya. Memang 30% adalah orang yang melakukan karena panggilan hati. Tapi 70% mayoritas kita semua melakukan karena panggilan kebutuhan gitu ya. Salah gak? Sama sekali nggak salah sama sekali. Nah, tapi kalau istilahnya kita bersyukur seandainya kita bisa melakukan sesuatu yang kita cintai. Tapi kalau ternyata kita nggak melakukan sesuatu yang kita cintai, apa yang kita harus lakukan? Belajar mencintai apa yang kita lakukan ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara yang namanya kesehatan sesungguhnya itu ketika tidak terjadinya yang namanya perlawanan hati di sini gitu ya terhadap apa adanya. Jadi things to do teman-teman sekalian untuk bisa menjadi sukses, untuk menjadi sehat, untuk bisa menjadi juara, untuk bisa mengejar target dan sebagainya. Ada satu kenikmatan dalam perjalanan itu di mana kita menjalankannya dengan senang hati bukan dengan susah hati, karena badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi teman-teman sekalian ya. Jadi either we do what we love atau kalau enggak we learn to love what we do. Dan yang kedua, menentukan arti dan makna dari apa yang ingin kita lakukan. Itu tujuannya sebenarnya nanti kita akan bisa punya yang namanya konsekuensinya sebuah kedisiplinan atau pemahaman atau kepatuhan itu sendiri. Jadi makanya saya selalu bilang kepatuhan itu adalah fondasinya, itu adalah pemahaman. Ketika kita paham akan yang namanya keimanan, maka rajin sholat itu menjadi sebuah konsekuensinya. Ketika kita paham akan sebuah kecantikan, rajin dandan dan mandi dan wangi itu adalah menjadi sebuah konsekuensinya. Nah, begitupun juga teman-teman sekalian dalam kita melakukan kegiatan kita semua, rajin bekerja, ya mungkin beraktivitas, berkarya dan sebagainya, itu memang kita harus punya arti dan makna di balik itu. Nah, bagaimana menentukan arti dan makna? Teman-teman silahkan. Oh, saya kerja ini sebenarnya demi keluarga saya yang saya sayangi. Saya kepengen anak saya nanti ini. Saya kepengen mungkin supaya keluarga saya ini. Atau mungkin apapun juga, teman-teman pasti punya arti dan makna di balik daripada kenapa teman-teman mau melakukan. Saya senang ngelakuin ini ya, karena apa ya? Mungkin memang secara material nggak menghasilkan apa-apa, tapi secara non-material atau intangible itu kayak sesuatu yang menyenangkan yang saya mau lakukan. Kayak contohnya misalnya yang seperti saya lakukan misalnya di sini, misalnya kayak membuat institusi pendidikan, membuat sosial media tentang edukasi, mungkin bikin sarana fasilitas olahraga. Kalau teman-teman tahu itu mungkin kalau secara finansial atau apa ya namanya, mungkin nilainya mungkin tidak sebanding dengan keuntungan yang saya dapatkan secara non finansialnya gitu, yaitu adalah pemenuhan hati ketika bisa berbagi bagi banyak orang. Itu yang mungkin lebih saya rasakan. Seperti saya bilang, saya punya gym sebagai puskesmas yang sesungguhnya ya, dimana membayangkan kalau seandainya saya seorang ustadz, mungkin gym saya itu adalah si pesantrennya saya. Kalau seandainya saya seorang pastor, mungkin gym saya adalah si chapel atau si gerejanya saya, dimana mungkin saya mau berbakti di sana gitu. Nah, jadi begitupun juga dengan mungkin di Ra Institute ini, bersyukur sekarang muridnya banyak, jadi ada satu keuntungan di sana gitu. Dulu dengan effort usaha yang sama gitu, saya terutama dengan Mas Halim dari tahun 2006, muridnya hanya cuma 5, muridnya cuma 7, bisa 15, aduh happy banget ya gitu ya. Akhirnya bisa jadi 30 orang, 50 orang, sekarang udah ratusan muridnya, betapa menyenangkan gitu, bersyukur gitu. Tapi apakah ada sebuah kepamrihan? Tidak ada, tapi menjadi sebuah kesenangan aja gitu. Seperti hari ini pun juga, kalau seandainya saya ceritain cuma ngobrol sama satu orang untuk mempresentasikan ini, saya tetap punya energi yang sama dengan ketika saya sekarang ngobrol sama mungkin ratusan atau bahkan ribuan teman-teman di Ra Institute juga ya. Jadi kurang lebih itu yang teman-teman bisa lakukan.
Lanjut lagi, nomor 3 adalah, nah ini yang saya sering katakan, istilahnya kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki gitu. Jadi apa yang kita punya itulah nanti yang akan diberikan. Jadi banyak berbagai contoh-contoh yang sederhana, kayak contohnya misalnya mungkin yang kalau istilahnya, kalau kita itu adalah jeruk, kalau diperas itu keluarnya adalah orange juice gitu. Siapa yang memeras bisa orang yang berbeda dengan kondisi yang berbeda, tapi tetap aja keluarnya adalah si orange juice. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini adalah kembali lagi, kadang-kadang dalam satu dan lain hal kita sering dalam sehari-hari kita merasa bahwa kegagalan saya adalah karena kita salahkan ini, salahkan itu, salahkan ini, salahkan itu. Padahal sesungguhnya kegagalan kita disebabkan karena apa? Disebabkan karena kalau kita mau coba menunjuk diri kita ke dalam dan melihat, mengevaluasi kembali, oh ternyata memang jangan-jangan gagalnya saya di sini. Saya udah pindah kerja ke satu tempat lain, ke satu perusahaan lain, satu kota lain. Lalu kita bilang yang brengsek adalah perusahaannya, bosnya, apanya semua. Tapi ternyata yang brengsek adalah kitanya, karena kitanya selalu ikutan gitu ya. Jadi kalau orang tanya sama saya juga, gimana Mas Ade, enakan di mana? Kayak saya kadang tinggal di Bali, kadang tinggal di Bandung, kadang tinggal di Jakarta, enakan di mana? Saya bilang, ya di mana-mana enak aja. Kenapa bisa enak? Karena enaknya ada di dalam hati kita. Jadi mau kita ada di mana ya jadi ikutan enaknya. Tapi kebalikan, ketika kita punya kekesalan di dalam hati, maka kesal ya semuanya kesalnya sama. Nah, tapi poin dari ini di sini sebenarnya mirip dengan lebih kepada bahwa ketika teman-teman bersedia mengedukasi diri teman-teman dan teman-teman punya satu kecerdasan atau punya pemahaman atau punya pengetahuan, nah pada saat itu ketika teman-teman berbagi sama orang tuh segampang itu gitu. Karena itulah memang isinya teman-teman. Tapi ketika teman-temannya tidak mengisi dirinya dengan pengalaman, dengan pengetahuan, dengan keterampilan, nah pada saat itu untuk memberinya juga agak sulit gitu ya. Nah, jadi fokusnya justru fokus ke dalam, memperbaiki ke dalam sebelum memberikan kebaikan ke luar ya, gitu. Kurang lebih kira-kira itu. Nah, jadi kalau walk the talk ingarsa sung tulada itu, Tutwuri Handayani itu adalah istilahnya kalau bisa mengajarkan dengan mencontohkan itu akan jauh lebih menyenangkan ya. Jadi memahami kebermanfaatan sebuah program atau apa yang ingin kita tawarkan gitu, sehingga bermanfaat bagi diri kita dulu sebelum nanti kita bilang, oh ya nanti kita bisa berikan itu pada orang lain. Apakah berupa program latihan, apakah berupa program sebuah produk, apakah berupa mungkin sebuah apapun juga gitu ya yang teman-teman ingin tawarkan kepada orang. Tapi kita sendiri yang memang sudah merasakan kebermanfaatannya gitu. Jadi, is it good for me? Yes. Is it good for you? Yes. Is it good for greater good? No. Gagal total. Is it good for greater good? Yes. Semua jawabannya harus yes. Maka pada saat itulah akan menyenangkan hal ini terjadi ya. Nomor 4 sekali lagi, what we are focusing, that's where the energy flows. Jadi apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Kalau boleh pilih, mau fokus kepada yang kita nggak mau, apa yang kita mau? Yang mau. Mau fokus kepada nikmat atau sengsara? Nikmat. Mau fokus kepada menang atau kalah? Gimana caranya menang? Bukan kenapa saya kalah. Mau fokus kepada sukses atau kepada gagal? Kenapa saya gagal? Atau memilih apa yang bisa membuat saya sukses? Nah ini sekali lagi teman-teman sekalian, itu lebih kepada cara pandang kita dalam kita ngobrol sama diri kita, itu namanya intrapersonal komunikasi. Kita tanya jawab, pertanyaan kita biasanya atau yang lebih tajam akan menghasilkan jawaban yang lebih baik. Nah, jawaban yang lebih baik dari berbagai pertanyaan tersebut berakumulasi akhirnya menjadi sebuah motivasi. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ingat, ingin mencari kemenangan atau ingin mencari kesehatan, namun sibuk mencari alasan akan kesakitan atau sibuk dwelling the darkness adalah bukan hal yang bijaksana ya. Nah ini yang saya katakan, membayangkan kalau teman-teman pernah paham nggak tentang yang namanya konsep pohon kalpataru. Jadi pohon kalpataru itu orang kenal sebagai sebuah yang namanya kalau bahasa Inggrisnya kalparukshatri gitu ya. Itu adalah pohon yang bisa memanifestasi apa yang kita inginkan gitu ya. Suatu ketika seorang pemuda sedang jalan, tiba-tiba dilihat ada sebuah taman yang indah. Dia masuk ke taman itu dan dia lihat ada sebuah pohon yang bagus banget. Dia duduklah di bawah pohon itu siang-siang. Lalu karena siang dan panas, akhirnya dia bilang gini, aduh enak ya kalau seandainya misalnya di siang-siang gini saya tuh kehausan banget kalau seandainya ada air. Tiba-tiba ting keluar air. Ketika air keluar dia minum, aduh lega ya, dahaganya terpenuhi. Setelah itu dia bilang enak juga ya kalau seandainya misalnya ada makanan juga, ting keluar makanan.
wah kok bisa ada keluar makanan, dia makanlah, makan kenyang, abis itu udah kenyang enak, dia bilang menyenangkan kalau seandainya ada teman di sini, ting keluarlah bidadari atau yang cantik-cantik menemaninya dia ya gitu ya. Nggak berapa lama hari mulai menjelang senja, di bawah pohon udah mulai gelap. Pada saat itu dia bilang, waduh ini udah mulai gelap, serem, nanti bentar lagi ada setan, ting keluar setan gitu ya. Dan ketika setan itu hadir datang, dia ketakutan dan dia bilang, waduh jangan-jangan nanti mereka akan menyakiti saya, ting, yang terjadi dianya tewas. Nah, apa yang terjadi dengan pengalaman si pemuda tersebut? Ternyata pemuda tersebut sedang duduk di sebuah pohon yang disebutnya namanya pohon Kalpataru atau Kalparukshatri, di mana apa yang dia inginkan semuanya terwujud. Ketika dia haus, air yang keluar. Ketika dia lapar, makanan yang keluar. Ketika dia kesepian, teman-temannya tadi, bidadarinya yang keluar. Ketika dia takut sama setan-setannya hadir. Ketika dia takut setannya menyakiti dia, dianya tewas. Nah, poin dari cerita ini sebenarnya, sekali lagi teman-teman sekalian, pohon Kalpataru tidak hanya ada di tempat tersebut, tapi pohon Kalpataru sesungguhnya adalah representasi daripada pikiran kita. Jadi sekali lagi itu yang menjadi pemaknaan atau penekanan dari yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah kita mau fokusnya kemana, dia yang akan memberikan kita jalan untuk termanifestasi apa yang kita pikirkan. Sibuk aja dengan kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan gitu ya. Fokus aja kepada sesuatu yang buruk, yang jelek, negativitas ya. Fokus kepada misalnya mungkin bahkan ke bad luck gitu ya. Akhirnya bad luck yang menjadi realita kita. Ini yang tadi saya katakan ya. Jadi hati-hati di sini. Kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita ya. Jadi buatlah pertanyaan yang akan mengarahkan kita kepada apa yang kita mau. Dalam hal ini apa? Saya mau kejar target, saya mau jadi juara, saya mau jadi sukses, saya mau sejahtera, saya mau anak saya bahagia, saya mau keluarga saya bisa sejahtera dan sebagainya ya. Jadi things to do-nya nomor satu adalah fokus kepada apa yang kita mau ya. Bisa berupa goals, bisa berupa target, maupun berupa yang namanya itika tanpa pamrih ini ya. Yang kedua yaitu adalah ketika kita menggunakan pikiran, ini intentionnya T-nya 1 ya teman-teman ya. Yang dua adalah ketika kita menggunakan pikiran menjadi pembantu kita, maka berkah menjadi sebuah konsekuensinya. Ketika kita menggunakan ketika pikiran yang justru menjadi majikan kita, maka yang terjadi ada musibah. Makanya kenapa stres ya akhirnya ya manusia ya. Nah, nomor 5 yaitu adalah tidak ada alasan cerdas yang justru menjauhkan kita dari kemenangan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini yang sering kita lakukan yang disebut dengan namanya no justified resentment. Setiap kali kita gagal, bukannya kita belajar dari kegagalan itu, kita pasti akan mencari alasan cerdas untuk menjelaskan kepada orang kenapa saya gagal. Nah, itu mesti hati-hati teman-teman. Makanya kenapa ada permainan yang sering kita mainkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah yang salah adalah orang lain, situasi, lingkungan, kantor kita, teman kita, perusahaan kita, pemerintah, pokoknya semua yang salah ini. Yang benar adalah saya. Tapi ketika kita nyalain orang dan membenarkan diri kita sendiri, selalu ada kutukan dari dua permainan ini, yaitu adalah dua permainan ini mensyaratkan permainan ketiga yang nggak pernah tidak hadir, selalu hadir. Maksudnya apa? Maksudnya saya cuma mau bilang, orang yang senang komplain, orang yang senang membenarkan dirinya sendiri, tapi kenapa dia juga yang selalu mengeluh gitu. Makanya kenapa orang yang sering menyalahkan orang lain, orang yang sering membenarkan dirinya, tapi kenapa dia sendiri yang mengeluh gitu ya. Nah, ini yang permainan yang mesti hati-hati. Makanya menang dalam perdebatan tapi kalah dalam pertandingan gitu ya. Jadi ketika kita kalah dalam pertandingan, kita debat orang untuk memberikan penjelasan kenapa kita kalah. Tapi kalau orang yang cerdas, dia akan belajar dari kekalahan tersebut. Orang yang bijaksana justru ada apa? Malah belajar dari kekalahan atau kesalahan orang lain. Nah, ini yang makanya saya katakan tadi ya. Jadi kalau ini paling mudah dan murah, kenapa? Karena kita cerita atau lihat pengalaman orang, kita petik aja. Jadi kita nggak rugi sama sekali di sini. Kalau smart athlete, dia harus kalah dulu baru dia bisa belajar. Tapi kalau stupid athlete, dia nggak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi there is no such thing as a stupid athlete. Yaitu adalah apa? Nggak ada orang yang bodoh gitu katanya. Nggak ada atlet yang bodoh. Tapi kalau ditanya kenapa dia seolah-olah dimaknai oleh kita menjadi bodoh, karena dia melakukan hal apa? Dia bilang
Loh kenapa mesti saya belajar? Orang yang salah adalah orang lain. Nah, hati-hati dengan menyalahkan orang lain, pembelajaran itu nggak hadir gitu loh maksudnya itu ya teman-teman. Jadi things to do-nya adalah belajar untuk tidak menyalahkan atau membenarkan diri sendiri, atau menyalahkan diri sendiri juga bukan dia baik, namun bertanggung jawab mengakui kesalahan diri kita. Oh iya, mungkin ada sesuatu yang kita bisa belajar dari situasi ini, kita ambil hikmahnya untuk kita tidak mengulanginya ya. Jadi kurang lebih itu. Nomor 6, nah kita punya sebuah mentalitas tiada kata terlambat. Ini selalu ada kesempatan untuk kita lebih baik dari sebelumnya. Ini dalam segala hal, termasuk juga ketika kita bertanding kita kalah, ketika kita kerja target bulan ini ternyata kita gagal, ketika kita mungkin kepengen kurus langsing ternyata nggak berhasil, ketika kita kepengen mungkin mau punya sesuatu tapi ya akhirnya jadi nggak kesampaian. Istilahnya teman-teman sekalian, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Give up your personal history. Jangan kekalahan itu dijadikan sebagai sebuah trauma, akhirnya menjadi sebuah keyakinan seolah-olah kalau saya orangnya gitu, udah pasti kalau pas pertandingan pasti selalu gagal, kalau kejar target pasti selalu nggak berhasil, kalau seandainya saya ketemu sama orang ini itu pasti selalu kalah terus dan sebagainya. Hati-hati dengan pemaknaan-pemaknaan yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau ada istilahnya placebo, kalau teman-teman tahu ya, placebo itu artinya sesuatu yang kosong kita yakinin, taunya memberikan kita kekuatan. Tapi sesuatu yang kosong kita yakinin, tapi taunya akhirnya memberikan kita kelemahan, itu yang namanya nocebo, kebalikan daripada si placebo tadi ya. Jadi sekali lagi, things to do-nya, jangan pernah kecil hati teman-teman. Selalu ada kesempatan kedua bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Ini lebih kepada konsep daripada yang namanya forgiveness, terutama buat diri kita. Dalam segala hal, termasuk juga dalam hal hubungan keluarga, dalam hubungan pasangan, dalam pekerjaan, dalam pertandingan, dalam apapun juga. Kadang-kadang kita kan made a mistake kan, betul ya. Jadi kita bisa membuat kesalahan setiap hari, tapi juga good news-nya adalah kita setiap hari pun bisa memaafkan diri kita ya. Ini rumus bahagia juga sebenarnya lebih kepada kayak sesuatu yang menguatkan hati, yang mungkin kita bisa adopsi teman-teman sekalian itu. Kenapa? Karena ternyata bahagia itu juga belum telat. Kenapa? Karena kalau kita buat satu peta di sini, ini saya mengutip dari salah satu sumber ya teman-teman, bukan saya yang bikin, tapi secara umum. Jadi kalau membayangkan set point in our brain itu adalah itu mindset kita. Kalau voluntary choices itu adalah keputusan yang kita bersedia untuk kita mau ambil dari mindset tersebut gitu. Nah, condition of living adalah kondisi kita hari ini, posisi kita, prestasi, reputasi kita tuh sekarang. Nah, uniknya, jadi ada istilah yang mengatakan seperti ini. Saya baru bahagia kalau saya kaya, misalnya nih contohnya. Atau kebalikannya, kalau saya bahagia nanti saya bisa sejahtera gitu. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Saya baru sejahtera kalau saya bahagia. Atau yang kedua, saya bahagia, maka sejahtera akan mengikutinya. Nah, teman-teman boleh pilih, dua-duanya nggak salah gitu. Tapi kalau lihat daripada rumusan ini adalah kontribusinya terhadap si kebahagiaan tersebut. Nah, kalau kita punya mindset, cara pandang kita ternyata berkontribusi terhadap kebahagiaan itu bisa sampai 48%, ini udah hampir 50% teman-teman sekalian. Jadi artinya setiap orang kalau bersedia untuk punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, maka dia punya kebahagiaan itu udah chancesnya udah 50%. Kalau dia bersedia untuk mengambil keputusan untuk bilang ya udahlah saya maafin, saya ini apa, udah saya jalanin sesuatu yang akan mengarahkan saya kepada bahagia, dapat lagi dia otomatis di sini. Sisanya di sini mungkin dia belum punya uang yang cukup, dia mungkin di sini belum punya prestasi yang cukup, mungkin dia di sini belum punya reputasi yang baik, mungkin dia di sini baru mengejar karir kayak teman-teman sekalian baru mulai ini apa. Tapi uniknya kesalahpahaman kita adalah kita beranggapan bahwa ini condition of living inilah yang akan memberikan kebahagiaan buat kita. Memang tidak disalahkan ketika kita punya yang namanya jabatan, punya uang, punya apa itu jadi lebih enak hidup, itu nggak salah, memang tepat sekali. Cuma di sini kita hanya ngomongin lebih kepada kayak dalam tatanan teoretis itu cuma mau bilang adalah bahwa problemnya sama manusia itu ketika dia sudah terbiasa, kalau material itu ketika dia sudah terbiasa, dia nyaman, akhirnya dia nggak merasa itu membuat dia bahagia. Dia pasti kepengen lagi. Nah, keinginan kepengen lagi itulah yang makanya kenapa condition of living ini berkontribusinya rendah sekali.
Karena apapun teman-teman yang sudah biasa naik bajai, dikasih motor, dari motor dikasih mobil, mobilnya ditambah bagus, meskipun mobil udah bagus, teman-teman tetap merasa kurang terus. Nah ini problemnya. Teman-teman dulu belum juara, abis itu pelan-pelan akhirnya juara di tingkat RT, tingkat RW, bahkan udah juara dunia, tetap aja komplain terus gitu. Karena maunya lagi, oh saya harus pertahankan lagi. Begitupun juga dengan misalnya teman-teman punya jabatan atau apa, mungkin udah dapat jabatan ini, udah dapat karir ini, ya tetap terus maunya lagi, selalu kurang. Nah kenapa hal itu terjadi? Ya ini berbicara daripada alamnya atau nature-nya, daripada pikiran manusia itu sendiri. Makanya kenapa secara teori dikatakan bahwa kontribusinya terhadap kebahagiaan itu juga jadi kurang. Makanya kenapa teman-teman bisa kaget melihat orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang sudah punya jabatan atau public figure yang mungkin uangnya banyak, tapi hidupnya depresi gitu, makan obat stres gitu. Kan lucu kan di sini. Kenapa hal itu terjadi? Karena ya ini menjelaskan ini tadi. Nah, jadi poin saya di sini sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita punya cara pandang yang menguatkan hati dan kita bersedia untuk mulai, tidak ada kata terlambat. Saya mau bisa lebih bahagia dari sebelumnya. Sekarang udah saya rubah semua yang buruk atau yang kegiatan atau misalnya perilaku yang kadang-kadang menyakitkan hati orang lain atau diri saya yang mungkin tidak baik for greater good, tidak baik for others, tidak baik for myself. Saya rubah. Nah, teman-teman punya chances hampir 80% lebih untuk bisa berbahagia ya. Apalagi kalau ternyata dengan mindset ini ternyata teman-teman kerjaannya jadi lebih baik, lebih bagus, akhirnya sejahtera hadir, rezeki hadir, kan tambah lengkap lagi dong. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Nah, nomor 7, acting as if seolah-olah kita sudah juara, acting as if seolah-olah kita sudah sukses, acting as if seolah-olah kita sudah mengejar target, padahal belum gitu. Tapi poin di sini sebenarnya hanya ingin berbicara tentang yang namanya kalau istilahnya kita punya intensi, kita punya signal, kita kirim. Signalnya adalah saya mau jadi juara. Law of attraction, saya mau attract kejuaraan, ibaratnya juara di dalam diri saya ini saya mau attract gitu ya. Kayak ibaratnya saya mau attract sebuah kecantikan gitu. Gimana caranya? Ya saya rajin berbenah diri gitu ya untuk punya kecantikan secara perilaku, kecantikan secara mungkin fisikalitas dan sebagainya. Begitu kita ngaca, taunya kaca itu mencerminkan itu gitu. Ketika kita mau dibantu orang, kita rajin membantu gitu. Ketika kita mau diberi orang, kita rajin memberi gitu dan sebagainya ya. Dan begin with an end in mind, ini lebih kepada kalau teman-teman pernah baca bukunya Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey, ini salah satu habit nomor 2 kalau teman-teman tahu tentang yang namanya related dengan leadership. Jadi istilahnya begin with an end in mind. Jadi memulai dengan punya satu target dalam hal ini, yaitu adalah si itikat itu gitu, yang di ujung sanalah yang saya mau tuju. Nah pada saat itulah baru kita tarik mundur apa yang harus kita lakukan untuk mengarahkan saya ke sana. Tapi kalau arahnya itu nggak ada, asal jalan aja, nggak punya target dan sebagainya, ya tentu teman-teman bisa lost in track itu gitu ya. Nah jadi sekali lagi teman-teman, things to do-nya adalah membayangkan persyaratan atau prasyarat apa yang dipenuhi oleh seorang juara. Oh ternyata kalau orang juara itu ternyata dia tuh harus latihannya lebih kuat. Ternyata dia mesti dietnya lebih ketat. Oh ternyata dia disiplin dalam hal ibaratnya pola perilaku hidupnya, behaviornya, apanya. Teman-teman coba kira-kira membuat yang namanya role modeling, membuat yang namanya mimicking, membuat yang namanya kayak shadowing gitu ya, atau apapun juga untuk meniru gitu. Dan kita jadikan sebagai sebuah contoh untuk merubah perilaku kita sesuai dengan requirement terhadap si keinginan yang ingin mau kita capai. Jadi maksudnya itu teman-teman sekalian ya. Jadi kita kalau ibaratnya mau sejahtera, katanya mau kaya, apa sih perilaku orang kaya? Oh ternyata orang kaya itu hemat. Oh orang kaya itu ternyata rapi dalam membuat satu catatan dalam hal keuangan. Oh, orang kaya itu pintar membuat satu investasi pilihan. Oh, orang kaya itu ternyata apa? Oh seorang juara itu ternyata apa misalnya. Nah itu kita balikan ke diri kita untuk kita bilang, oh ya, saya akan lakukan itu ya. Nomor 8 yaitu adalah power of silence, menghargai sebuah keheningan. Ini lebih kepada, kalau teman-teman kadang-kadang ya, banyak orang yang mau pertandingan yang besar, atau misalnya mau persiapan untuk apa, atau bahkan teman-teman mungkin mau terjun ke politik, mau untuk mengejar karir yang lebih baik dan sebagainya. Ada masa di mana teman-teman mundur sejenak untuk tarik nafas gitu ya. Ini mungkin maksudnya itu gitu ya. Nah, mundur sejenak untuk jadi lebih kuat lagi ke depannya gitu ya. Ini yang dimaksud dengan namanya
belajar berteman dengan keheningan itu. Karena apa? Karena di dalam kebisingan terdengar suara kepala biasanya penuh dengan confusion atau kebingungan. Di dalam keheningan terdengar suara hati. Nah, maksudnya apa teman-teman sekalian? Kita berbicara adalah bahwa ternyata kalau kita melakukan hal-hal ini, ternyata itu memberikan satu kekuatan buat kita untuk maju ke depannya lebih baik lagi. Nah, ini satu adalah belajar untuk dekat dengan alam, karena kita adalah produk alam dan alam adalah kepanjangan kita. Yang kedua, kita belajar untuk tidak terlalu banyak berasumsi atau membuat satu penghakiman terhadap sebuah kejadian maupun terhadap orang lain gitu ya. Dan yang ketiga, belajar untuk pay attention untuk mengatur nafas kita, karena ini hubungannya dengan kemampuan kita untuk menggunakan akal budi kita. Kecerdasan kita akan bisa digunakan kalau kita punya ketenangan hati. Ketenangan hati representasinya itu adalah nafas yang panjang dan pelan ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita berbicara get in touch with nature itu adalah lebih kepada karena alam itu produk kita adalah produk alam dan alam itu kepanjangan kita. Jadi ketika kita melakukan hal-hal ini teman-teman sekalian, kita tuh menjadi sesuatu ibarat kayak handphone itu di charging, baterainya itu tuh benar-benar yang optimal banget gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan melakukan hal ini apapun yang teman-teman rasakan, itu menambah yang namanya kekuatan kepada kita untuk jadi lebih punya apa ya, ibaratnya punya charging, punya semangat baru gitu ya untuk maju ke depan ya. Teman-teman bisa dengan binatang peliharaan, mungkin ngobrol sama tanaman, mungkin teman-teman menginjakan kakinya mungkin di pantai, duduk di pinggir sungai gitu ya, mungkin menghirup udara segar ya, kayak misalnya mungkin saya tinggal di Bali, tinggal di Bandung gitu ya, bisa menghirup udara segar. Kadang-kadang matahari suka sering salah paham teman-teman melihat matahari sebagai asosiasinya melemahkan hati, kanker kulit gitu ya, padahal sebenarnya matahari justru adalah kalau kita berbicara bagian daripada diri kita ya. Solar system itu kan ada dalam elemen tubuh kita. Apa yang kita konsumsi, kita makan itu selalu ada elemen matahari di sana. Nah, ini yang tadi saya katakan, jadi belajar untuk menerima atau melihat segala sesuatunya seperti adanya, bukan seperti seharusnya, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gini, harusnya gitu ya. Kadang-kadang kita cukup menjadi yang namanya silent witness atau saksi bisu aja untuk melihat itu. Ternyata kita diemin aja, nanti segala sesuatunya akan end up-nya sesuai dengan yang mungkin kita bisa prediksikan gitu ya. Tapi kalau kita ikut interfere, ikut campur, harusnya gini, harusnya gini, harus gitu, nanti terlalu banyak istilahnya kepanikan, nafasnya juga terhambat, dan pada saat itu kita tidak bisa memutuskan yang terbaik ya. Ini dia teman-teman sekalian. Dan yang terakhir ini yang saya katakan yaitu adalah atur pernafasan kita, itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Karena aktivasi daripada yang namanya sympathetic nervous system atau relax response itu, dia akan menjadi pandu bagi si komando center kita, sistem syaraf kita untuk memberikan instruksi. Apakah instruksinya untuk tumbuh dan berkembang, bisa menyerap nutrisi yang baik sehingga badan kita jadi lebih kuat, badan kita jadi mampu punya kemampuan untuk berkarya, atau kebalikannya badan kita panik, merasa terancam, sehingga fokusnya lebih kepada berlari daripada ancaman tersebut, sehingga yang namanya reproduksi, yang namanya recovery, pemulihan, yang namanya mungkin bisa mengambil keputusan yang baik tidak terjadi. Nah, jadi ini yang saya katakan sama teman-teman sekalian, membayangkan pikiran kita itu adalah membayangkan sebuah gelas, isi pikiran kita, itu yang disebut namanya thoughts. Itu ada 14-16 ribu topik per harinya katanya ditangkap oleh panca indera kita, yang isinya kebagian besar adalah seperti ini teman-teman. Jadi yang itu saja biasanya nggak terlalu penting, 85% negativity, 90% unreliable. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita tidak bisa mengontrol isi pikiran kita. Kita duduk aja buka sosial media atau buka koran atau nonton TV, itu semuanya masuk. Nah, masuknya ini semua tidak boleh dijadikan sebagai sebuah identitas oleh diri kita dengan isi pikiran ini, karena majority are rubbish. Rubbish itu artinya sampah teman-teman sekalian. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Dengan kita pay attention terhadap nafas kita bisa punya kesempatan untuk bilang, saya hanya akan pakai yang baiknya saya ambil. Kalau yang buruknya saya diamin aja gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kadang-kadang mau 15% positif gitu thinking itu selalu kalah lawan negative thinking. Makanya kenapa jadi orang bilang, ya udah pay attention sama nafasnya aja. Kenapa? Karena movement of our thoughts itu atau gerakan pikiran kita itu ternyata gerakan nafas kita. Nah, jadi ketimbang daripada sibuk
positive thinking, teman-teman pay attention sama nafasnya aja. Tarik nafas yang panjang, buang nafas. Tarik nafas yang dalam, buang nafas yang panjang. Ketika kita melakukan hal tersebut, pada saat itulah kita punya kemampuan untuk menggunakan akal budi kita, bukan kebalikannya akal budi yang menggunakan kita. Maksudnya itu, ya. Ini yang tadi saya katakan sekali lagi ya. Kalau kita pay attention terhadap tariknya, nafasnya 4 detik, buangnya 5 detik, maka kita bisa ngirit dalam bernafas, cuma 6 kali per menit, ini 20 kali per menit. Nah, imunitas kita akan meningkat. Kenapa? Karena yang diaktifasi adalah, kalau ibaratnya membayangkan jungkat-jungkit yang saya cerita. Jadi kalau seandainya stress respon yang naik, otomatis ketika dia ini yang naik, otomatis kemampuan kita untuk mencerna ini jadi kurang. Untuk menyerap nutrisi yang baik jadi kurang. Makanya kulitnya kusam kalau stres. Makanya kenapa asam lambung naik kalau stres. Makanya kenapa gampang sakit kalau stres. Makanya kenapa akhirnya tidak memungkinkan untuk terjadinya reproduksi, terjadi infertility, terjadi imbalances secara hormonal. Itu karena banyakan si stress respon yang mendominasi. Yang long term ya, bukan short term. Kalau short term kan olahraga, fasting, sauna itu kan bagus. Tapi ketika yang mendominasi adalah si relax respon, maka kemampuan tubuh jadi lebih baik, maka imunitas jadi meningkat. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Ini ada beberapa strategi nafas juga. Kalau untuk mengaktifasi stress response by design bisa pakai kopi. Kalau kopi itu nafasnya jadi istilahnya lebih cepat aja, cuma setiap buang perutnya masuk ke dalam. Ya, cuma buangnya bukan dari mulut, buangnya dari hidung, ya. Itu yang disebut namanya kapal bati, kapal kepala, bati itu glowing. Nah, pada saat itu kadang-kadang nggak perlu jadi beli makan obat pusing. Dengan melakukan itu kurang lebih 20 kali 3 set, teman-teman merasa kepalanya glowing. Kalau teh lebih kepada mirip seperti kayak kita mau istirahat, maka tarik nafasnya 3 detik, buang nafasnya lebih panjang, mau 2 kali lipatnya. Pada saat itu lama-lama tubuhnya rileks, kita mengaktifasi yang namanya melatonin atau mengaktifasi yang namanya hormon tidur kita, jadi kita lebih rileks. Nah, kalau air, tarik nafas lebih panjang, buang nafas lebih dalam, buang nafas panjang. Ini yang normal aja biasa. Ini bisa dilakukan di mana aja. Ini cuma representasi aja. Ibarat kadang orang suka minum teh sebelum tidur, kadang minum kopi sebelum kerja, kadang-kadang minum air kapan aja. Jadi konsepnya sebenarnya mirip itu gitu ya. Nomor 9 teman-teman, udah mau terakhir nih. Jadi ini yang saya sering katakan sama teman-teman sekalian, siapapun dari kita, selalu kita punya kebaikan di dalam diri kita, punya keagungan di dalam diri kita. Itu yang kita fokuskan ya. Kadang orang misalnya, oh strong point saya bukan kecantikan tapi kekuatan, strong point saya bukan kecerdasan tapi kebaikan, strong point saya bukan kebaikan tapi kesopanan, strong point saya apapun juga, cari aja yang baik di badan kita. Pada dasarnya sebenarnya dengan yang satu yang baik itu nanti akan menciptakan yang namanya kayak penularan kepada yang lainnya ya, kalau teman-teman tahu gitu ya. Karena kita membuat satu apresiasi, ya ternyata I'm not bad gitu as a person. Pada saat itu ternyata kebaikan yang lain akan terwujud ya. Jadi ini sebuah cerita yang sederhana. Ini namanya patungnya Il Gigante atau patung David, dibuat oleh Michelangelo. Kalau nggak salah tahun berapa ya, 1500-an ya atau berapa ya, di Florence, Italia. Waktu itu ditanya sama Michelangelo, kenapa kamu bisa bikin patung sebagus ini dari sebuah batu marmer yang gede gitu ya. Nah, Michelangelo bilang, saya tidak buat patung itu. Saya tidak membuat David itu. David sudah ada di dalam batu itu. Yang saya lakukan adalah saya hanya membuang yang menutupinya. I only chip away the excess. Jadi buang yang menutupinya, David sudah ada di dalamnya. Nah, moral dari cerita ini sebenarnya kepada teman-teman sekalian adalah bahwa kadang-kadang kebaikan atau keagungan atau kepinteran atau kesopanan atau kecerdasan atau apapun juga, kehebatan itu nggak kelihatan gitu karena ketutupan. Nah, yang nutupinnya itu dibuka. Itu yang dimaksud dengan yang namanya menghargai keagungan di dalam diri kita sendiri. Makanya yang saya sering cerita sama teman-teman, kita semua udah punya six pack, cuma ada yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Nah, jadi supaya biar kelihatan, yang menutupinya dibuang. Makanya kenapa mesti diet dan latihan beban. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, jadi hargai kebaikan, kemegahan, kecerdasan yang berasal dari dalam diri kita, bukan mencari dari luar gitu. Jadi jangan merendahkan kemampuan diri sendiri ya. Never underestimate our own ability, our own divinity, our own strength, our own champion within ya teman-teman sekalian. Nah, jadi ada istilah yang mengatakan yang saya katakan tadi,
what is the biggest room in the world? The biggest room in the world adalah room of improvement. Semua punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Jadi jangan sibuk mencari kebaikan dari luar, gitu ya. Namun lupa mencari dan menghargai kebaikan dari dalam. Ini story of 10 men itu saya cuma bilang sederhananya ceritanya gini ya. Jadi ada 10 orang pergi ke lagi wisata lah gitu. Nah, 10 orang itu pergi lagi wisata, menikmati alam yang indah gitu ya. Dia masuk ke perhutanan gitu ya. Begitu dia masuk ke dalamnya, lalu dia melihat ada sungai. Nah, di sungai itu 10 orang itu berusaha untuk menyeberangi sungai itu. Nah, ketika mereka semua berhasil menyeberangi sungai 10 orang itu, setelah semuanya udah menyeberangi, lalu mereka menghitung. Mereka hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, dia bilang, loh jangan-jangan yang satunya hilang. Coba semuanya ngetes, coba cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok cuma 9? Padahal kan kita bersepuluh gitu. Nah, poin di sini sebenarnya teman-teman udah langsung tahu kenapa. Karena dia tidak menghitung dirinya sendiri, betul gak? Jadi yang dihitung cuma orang lain gitu. Nah, tapi ketika dia balikkan tangannya ke dirinya sendiri, pada saat itu dia bilang, oh, I'm the 10th man. Saya adalah yang ke-10. Nah, tapi ini adalah sebenarnya dalam sehari-hari itu kita tuh seperti itu gitu. Kita sibuk mencari sehat tuh semuanya keluar. Kita sibuk mencari sukses tuh semuanya keluar. Tapi kita lupa untuk balikin ke dalam. Kadang-kadang mencari obat apa yang bisa saya sembuhkan dari penyakit saya ini, tekanan darah saya problem, gula darah saya problem, kolesterol saya problem, terjadi pengentalan darah dan sebagainya. Carinya semuanya keluar. Tapi lupa untuk menunjuk ke dalam untuk bilang bahwa kalau seandainya saya rubah perilaku saya, maka pada saat itulah saya tidak membutuhkan yang di luar. Jadi yang di luar kita bersyukur kalau seandainya situasi orang bantuin kita. Tapi kembali lagi, kita harus balik lagi ke dalam diri kita sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kalau kayak saya dulu jadi atlet, ya udah saya fokus aja ke diri saya. Nanti opportunity, kesempatan, keberhasilan, kesuksesan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Kayak seperti saya hari ini misalnya, setiap saat gitu, saya, Mas Halim, Dr. Rudy, Chef Henry, lalu Mas Cornel dan Mbak Novi, kita selalu tiap hari PR-nya adalah harus coba yuk belajar memperkuat diri kita lagi ya, mencerdaskan diri kita lagi, sehingga dengan semakin banyak hal yang bisa kita pelajari, semakin banyak pengalaman yang kita geluti, pada saat itu makanya kita semakin banyak punya untuk bisa berbagi sama teman-teman sekalian ya. Tapi mulainya selalu dari diri sendiri ya, kurang lebih itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi never underestimate diri kita ya. Dan yang terakhir sekali lagi yang disebut dengan namanya is not the survival of the fittest, tapi is the survival of the wisest. Orang yang umurnya panjang bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang umurnya panjang orang yang paling bijaksana. Bijaksana terhadap apa? Bijaksana terhadap dirinya, terhadap badannya, terhadap pikirannya, terhadap emosinya, terhadap life energinya, terhadap situasi dalam hidupnya juga. Nah ini jadi kalau seandainya istilahnya orang yang bertanggung jawab gitu atau proaktif itu adalah ketika dia, dan dari kata responsibility ini berarti ability, kemampuan to choose our response, respon terhadap situasi atau event yang kita jalankan. Jadi teman-teman sekalian, eventnya apa? Eventnya kok gimana nih, target kok nggak kecapai gitu ya, waduh ini harusnya saya buat ini, harusnya bini apa, apapun juga teman-teman sekalian, dalam hidup itu pasti akan selalu ada masalah. Nah masalah itu dianalogikan sebagai ibaratnya ketika kita hidup, kita sudah dikutuk dengan yang namanya panah pertama. Jadi dalam hidup itu selalu ketika kita hidup, selalu ada panah pertama. Panah pertama itu adalah ibaratnya pressure in life, semuanya gitu. Tapi yang mematikan kita itu adalah bukan si panah pertama, yang mematikan kita selalu panah kedua. Panah kedua itu siapa? Ketika kita overreaksi terhadap panah pertama, makanya kita matinya sama panah kedua. Nah tapi ketika kita punya kemampuan untuk menghargai sebuah jeda, kita tarik nafas dulu, kita bilang, oh iya nih kejadiannya kondisinya gini, oh kondisinya saya nggak punya uang nih, oh iya kondisinya nih kita nggak lagi dapat target nih, oh kondisinya nih situasinya nih lagi berat, ini apa. Kita tarik nafas sejenak untuk kira-kira ada berbagai opsi cara pandang apa yang mau kita ambil sebagai sebuah langkah, sebagai sebuah strategi untuk nanti kita hadapi si event tersebut. Makanya kenapa disebut namanya proaktif, ini salah satu daripada yang namanya The First Habit of Highly Effective People dari Stephen Covey sendiri gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi itu adalah salah satu sikap yang bisa kita ambil
don't be a reactive person, be a responsive person. Jadi jangan langsung bereaksi dengan sesuatu, langsung kesel, langsung marah dengan komentar orang, dengan mungkin satu kejadian atau apa, tapi teman-teman tarik nafas sejenak untuk kira-kira memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk tarik nafas dan buang nafas lebih dalam dan lebih panjang. Pada saat itu kita bisa memanfaatkan akal budi kita. Sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, ini adalah yang namanya warisan daripada yang namanya pola hidup sehat yang sesungguhnya sudah kita miliki, khususnya di masyarakat di Indonesia. Itu yang disebut namanya power of ikhlas. Di sini benar-benar mencerminkan yang namanya sehat bersahabat dengan pertemanan hati. Nah, itu benar-benar tercermin daripada yang namanya sebuah keikhlasan itu. Dan keikhlasan itulah yang menjadi pandu, kalau teman-teman sekalian, kalau kita berbicara bijaksana pada diri kita itu, yaitu adalah ketika kita menjadikan sympathetic nervous system atau relax response sebagai sesuatu yang mendominasi dibandingkan dengan kita mengadopsi yang namanya mentalitas versus konflik ya. Mentalitas ibaratnya konfrontasi terus sama orang ya. Jadi ketika kita punya sebuah keikhlasan teman-teman sekalian terhadap berbagai hal ya, kita lihat di sini. Ketika kita tidak ikhlas menghadapi sebuah tantangan. Nah, kita dikasih tantangan kan dalam sebuah pertandingan misalnya atau dalam sebuah pekerjaan. Ketika kita nggak ikhlas, maka yang terjadi adalah kecemasan. Tapi ketika kita ikhlas, yang terjadi adalah petualangan. Jadi dua respon yang berbeda menghasilkan nanti aksi yang berbeda juga. Paham ya teman-teman sekalian? Ketika kita tidak ikhlas terhadap sebuah kegagalan, teman-teman gagal mungkin dalam bertanding, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam mungkin mengejar target dan sebagainya, otomatis kita hidup dengan penuh penyesalan gitu ya. Tapi kalau kita punya sebuah keikhlasan, kita jadikan itu sebagai pembelajaran. Ketika kita ikhlas, orang lain mungkin teman kita ternyata berbuat lebih baik dari kita, apakah dari jadi atlet yang lebih baik, mungkin agent yang lebih bagus daripada kita, atau mungkin apa, kita pasti akan cemburu gitu ya. Tapi kalau kita punya keikhlasan, yang ada dia menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik gitu ya. Ketika hak kita diambil orang lain, kadang-kadang ya, sering ya, bisa sengaja maupun tidak sengaja, otomatis biasanya terjadi kemarahan. Tapi kalau kita punya sebuah keikhlasan, kadang-kadang yang namanya musibah bagi kita kan menjadi rezeki bagi orang lain. Kalau kita mau fokuskan kepada ketika barang saya dicuri orang, rumah saya dirampok, diambil orang, mungkin kalau saya punya pemahaman, saya bilang, wah hari ini itu ada sebuah keluarga yang anaknya itu happy, seneng banget karena dapat rezeki hari itu, karena punya banyak hal, meskipun mungkin rezekinya dari hal yang tidak halal, tapi mungkin orang tuanya yang nanggung gitu, tapi anaknya mendapatkan sebuah rezeki yang menyenangkan gitu ya. Nah, pada saat itulah kita belajar untuk memaafkan gitu ya. Tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya. Ya, kadang-kadang teman-teman bisa dapat bonus, kadang-kadang dapat insentif gitu ya, ini apa, kok nggak sesuai, ini apa. Pada saat itulah kita kecewa. Jadi kalau kita punya keikhlasan, akhirnya yang terjadi adalah udah kita tabah, kita sabar aja gitu. Taunya nanti ternyata kita malah mendapatkan yang lebih gede lagi gitu ya. Nah, begitu pun juga dalam hal kondisi ibaratnya begitu banyak perbedaan dalam hal cara pandang, perbedaan dalam hal keputusan, perbedaan dalam hal politik, perbedaan dalam hal apapun juga, mungkin strategi di dalam pekerjaan ya, dalam metode pendekatan. Ketika kita tidak ikhlas, maka yang terjadi adalah diskriminasi, tapi ketika ikhlas yang terjadi adalah sebuah toleransi. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. 10 cara pandang ini mudah-mudahan teman-teman bisa adopsi. Nanti dari situ teman-teman bisa aplikasikan ke dalam kehidupan teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi seperti saya katakan, konsekuensinya apa? Ya, siapa tahu ternyata kesehatan, kelangsingan, kesuksesan, kesejahteraan, mungkin apalagi yang lainnya, kemenangan atau apapun, akhirnya menjadi sebuah konsekuensinya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bersama saya belajar. Nanti teman-teman belajar lagi terus dengan materi-materi yang lain dari para pengajar yang lain. Saya ucapkan selamat teman-teman. Dadah.